Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita terkait bab 2 ya, mengenai kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemarin kan kalian sudah berlatih mengerjakan soal. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang jenis-jenis cairan. Nah, kalau kita bahas tentang cairan, itu jenis cairan cuma ada 3. Namun hanya ada 2 jenis cairan yang paling sering digunakan, yaitu cairan koloid dan cairan kristaloid. Kemudian untuk cairan lain itu biasanya hanya sebagai tambahan atau terapi-terapi pasien-pasien tertentu. Nah, bedanya ketiga cairan ini apa? Yang pertama, kalau cairan koloid itu merupakan cairan yang terdiri dari elektrolit dan makromolekul. Jadi maksudnya cairan koloid ini campuran ya dari elektrolit yang ada atau yang biasa diserap oleh tubuh ditambah dengan makromolekul atau molekul-molekul yang besar. Kemudian ada kristaloid. Nah, kalau kristaloid ini merupakan larutan atau cairan yang terdiri dari elektrolit, hanya mengandung elektrolit saja. Sedangkan cairan lain ini merupakan cairan sejati atau murni yang terdiri dari elektrolit konsentrasi tinggi. Jadi perbedaan konsentrasi antara elektrolit di dalam tubuh dengan elektrolit yang ada di cairan lain. Kalau cairan lain ini konsentrasinya lebih tinggi daripada elektrolit yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian yang kita bahas ini adalah cairan-cairan kristaloid, di mana cairan kristaloid ini paling sering digunakan pada pasien-pasien rawat inap. Contohnya ketika pasien terpasang infus. Kalau misalkan indikasinya tidak ada penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan cairan ya, atau elektrolit atau penyakit-penyakit biasanya cairan yang diberikan itu adalah cairan kristaloid. Nah, cairan kristaloid ini dibagi menjadi 3. Ada hipotonis, ada isotonis, dan hipertonis. Yang namanya hipo itu pasti dia kurang. Kalau yang hiper itu dia pasti lebih. Nah, bagaimana sih cairan kristaloid ini bekerja? Yaitu cairan kristaloid itu berpindah dari intravaskuler atau di dalam pembuluh darah menuju ke interstisial atau menuju ke rongga-rongga antara pembuluh darah dan juga sel, yang kemudian didistribusikan atau disebarkan ke kompartemen ekstravaskuler. Jadi disebarkan ke seluruh tubuh, termasuk juga nanti dia akan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Kemudian hanya 25% cairan dari pemberian awal yang tetap berada di intravaskuler, sehingga membutuhkan volume 3-4 kali dari volume plasma yang hilang. Pemberian cairan kristaloid untuk meningkatkan volume ekstrasel. Jadi untuk meningkatkan volume cairan dari ekstrasel. Jadi tidak nantinya cairan ini tidak di dalam pembuluh darah ataupun tidak di dalam sel, melainkan di antara keduanya. Jadi di rongga-rongga antara sel dan pembuluh darah. Itu nanti tempat berlabuhnya cairan kristaloid. Kemudian pemberian cairan kristaloid berlebihan dapat menyebabkan edema, terutama edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial. Jika kita terlalu banyak memberikan cairan kristaloid ya, atau terlalu banyak memberikan cairan infus yang sifatnya dia kristaloid, itu bisa menyebabkan bengkak atau penumpukan cairan di dalam tubuh. Makanya kenapa kita kemarin belajar untuk menghitung
kebutuhan cairan tubuh dan juga menghitungkan tetesan infus yang diberikan. Supaya apa? Supaya nantinya kita tidak salah dalam memberikan cairan kepada pasien. Kalau misalkan kita tidak paham tentang cara menghitung, kemudian kita terlalu banyak memberikan cairan atau TPM-nya itu kita banyakkan, misalkan dia mendapat 14 tetes, ternyata kita berikan tanpa kita lihat ya, ternyata kita berikan misalkan 56 tetes. Nah, itu nanti cairannya akan masuk ke seluruh tubuh. Karena misalkan tidak bisa membuang seluruh cairan, nanti cairannya itu akan berada di antara sel dan antara pembuluh darah. Jadi di ruang-ruang antara sel dan pembuluh darah menumpuk di sana, sehingga apa? Terjadi bengkak. Entah itu nanti bengkaknya di kaki atau di tangan. Yang paling parah jika bengkaknya ada di daerah sekitar paru-paru atau di otak. Itu nanti parah, bisa menyebabkan kematian. Nah, tadi kan cairan kristaloid dibagi menjadi 3. Ada hipotonis, isotonik, dan hipertonik. Ini adalah contoh klasifikasi ya. 3 cairan ini dan contoh cairannya. Kalau cairan hipotonis itu biasanya dia tekanannya itu lebih rendah daripada tekanan di tubuh. Kalau isotonik itu sama. Kalau hipertonik dia tekanannya itu lebih besar daripada tekanan tubuh. Nah, dari ketiga cairan ini yang cocok ya, yang sesuai atau yang istilahnya tidak berbahaya itu adalah cairan isotonik. Karena cairan isotonik itu biasanya dipakai hampir di semua pasien. Kalau untuk cairan hipotonis dan cairan hipertonik hanya dipakai pada pasien-pasien tertentu dengan gangguan elektrolit. Kemudian infus dengan cairan hipotonis ya. Untuk cairan hipotonis infus dengan tekanan infusnya itu cairannya itu dengan tekanan osmotik atau tekanan cairan yang lebih rendah daripada cairan tubuh. Biasanya ada di aquades atau air apa ya? Air murni ya, kemudian ada larutan 2,5 gula atau dextrose di dalam air. Kemudian untuk cairan isotonik itu infus dengan tekanan yang sama seperti cairan tubuh. Nah, cairan ini menetap di dalam cairan ekstraseluler. Jadi untuk cairan isotonik dia tidak masuk, ketika dia masuk di pembuluh darah ya, dia tidak menetap di pembuluh darah. Dia akan keluar dari pembuluh darah menuju cairan menuju bagian ekstraseluler. Jadi tidak di dalam pembuluh darah dan tidak di dalam sel. Contohnya ada normal salin atau biasa disebut NS, kemudian ada ringer latat atau RL, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian ada cairan hipertonik. Nah, hipertonik ini itu adalah cairan infus dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi dari plasma darah, di mana air keluar dari intrasel dan masuk ke dalam plasma. Jadi kalau kita berikan pasien ini kita berikan cairan hipertonik, maka air yang di dalam intrasel atau di dalam sel dia akan keluar menuju plasma darah, menuju ke pembuluh darah. Itu untuk cairan hipertonik. Nah, biasanya kalau cairan hipotonis itu diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan elektrolit atau terutama pasien dengan dehidrasi berat. Kemudian kalau cairan hipertonik itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang di dalam selnya itu terlalu banyak cairan. Nah, ini adalah contoh contoh ketika seseorang diberikan infus dengan cairan hipotonis. Lah, resikonya apa? Resikonya itu kalau terlalu banyak cairan hipotonis,
maka akan terjadi hemolisis atau pecahnya sel darah karena dia tidak bisa karena konsentrasinya itu berbeda dengan cairan yang diberikan, karena cairan yang diberikan itu dia sifatnya lebih rendah daripada cairan tubuh, maka sel darah itu nanti akan pecah. Kalau isotonis dia tidak ada masalah ya dengan sel darah, dia akan saling bergantian untuk cairannya atau airnya. Cuma kalau misalkan kelebihan itu bahayanya terjadi pembengkakan, karena pembengkakan itu terjadi cairannya tidak keluar melainkan menetap di ekstrasel, jadi tidak di dalam pembuluh darah dan tidak di dalam sel, melainkan di antara pembuluh darah dan sel, maka itu nanti akan terjadi namanya edema. Sedangkan jika terjadi hipertonis, terlalu banyak cairan yang masuk, yaitu cairan hipertonis, itu akan terjadi krenasi. Krenasi itu apa? Jadi kalau tadi yang hipotonis itu sel darah merahnya terlalu banyak cairan sehingga dia mengembang kemudian pecah. Kalau terlalu banyak cairan hipertonis itu sel darahnya nanti akan mengecil. Karena apa? Karena cairan di dalam sel darah itu dia akan tersedot keluar sehingga sel darahnya nanti bisa menjadi kempes dan mati atau tidak berfungsi. Ini adalah contoh-contoh dari cairan kristaloid ya, terutama yang cairan isotonis. Ada nama cairannya, kemudian ada komposisinya, kemudian ada tekanan osmolaritasnya, sampai dengan catatannya. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada cairan kristaloid yang kedua, ada hipotonis dan hipertonis. Ini bisa kalian baca sendiri ya, bagaimana cairan-cairan tersebut diberikan kepada pasien, apa sajakah cairan-cairan tersebut diberikan. Nah, kemudian kita bahas mengenai, kalau sudah membahas tentang cairannya ya, kita bahas sekarang mengenai keseimbangan asam basa. Bahwasanya elektrolit tadi jika terjadi kelebihan atau kekurangan itu akan mempengaruhi keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Nah, asam basa ini hubungannya nanti sangat berpengaruh pada metabolisme dan respirasi. Metabolisme apapun ya yang ada di dalam tubuh beserta respirasi. Yang biasanya disebut dalam satu sistem, yaitu sistem homeostasis atau keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Nah, nutrisi dan elektrolit atau asam basa ini kan kalau di sini ya, di bagian ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh bagi tubuh. Kalau misalkan nutrisi atau elektrolit ini kekurangan atau kelebihan, dia akan mempengaruhi respirasi. Jika respirasi ini mengalami gangguan, dia akan berpengaruh pada metabolisme. Jika metabolisme mengalami gangguan, dia akan berpengaruh pada seluruh organ yang ada di tubuh. Maka homeostasis atau keseimbangan asam basa terkait hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Jika tidak terpenuhi, dia akan mengganggu seluruh proses kegiatan tubuh. Ini just to know saja ya, bisa kalian baca sendiri. Ini ada gangguan jika homeostasis itu tidak terpenuhi atau sudah tidak seimbang. Ada asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, ada alkalosis respiratorik. Hubungannya kalau misalnya kita bahas tentang asam basa, itu ada
saling berkaitan ya, ada asam dan juga ada cairan ion basa. Ini just to know, bisa kalian baca sendiri. Ini juga bisa kalian baca sendiri. Nah, kita bahas mengenai asidosis dan alkalosis. Tadi kan ada 4 macam ya. Ada asidosis respiratorik, ada alkalosis respiratorik, ada asidosis metabolik, dan ada alkalosis respiratorik. Nah, dari keempat ini kan ada 2 macam, ada asidosis sama alkalosis. Nah, kita bahas apa sih asidosis itu? Yaitu suatu keadaan di mana kadar ion pH, kadar ion H atau yang mengandung asam di dalam darah itu lebih tinggi dari normal, atau kadar ion H akan menjadi lebih tinggi dari normal seandainya tidak terjadi kompensasi. Artinya kadar asam di dalam darah ya, kadar asam di dalam darah atau di dalam pembuluh darah itu tinggi. Kemudian alkalosis itu kebalikannya, yaitu kadar asam di dalam darah itu menjadi rendah kalau alkalosis. Jadi dia sifatnya menjadi agak sedikit basa. Nah, kalau asidosis metabolik itu adalah keadaan asidosis atau keadaan kelebihan asam yang disebabkan oleh kekurangan basa atau oleh kelebihan asam itu sendiri, yang bukan CO2. Jadi CO2 ini sifatnya dia sistem buffer, jadi penyeimbang untuk tubuh agar tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Kalau alkalosis metabolik kebalikannya. Jadi keadaan alkalosis yang disebabkan oleh kelebihan basa atau kekurangan asam yang bukan CO. Jadi kalau asidosis metabolik dia kekurangan basa ya, terlalu banyak H. Kalau alkalosis metabolik dia kelebihan basa atau kekurangan H. Jadi kebalikannya. Nah, kalau asidosis respiratorik yaitu asidosis yang disebabkan oleh kelebihan atau kenaikan tekanan CO2. Jadi CO2 di dalam paru-paru itu tidak seimbang, terlalu banyak. Kalau alkalosis respiratorik dia kebalikannya. Itu keadaan alkalosis yang disebabkan oleh penurunan CO2. Jadi CO2 di dalam paru-paru itu menurun. Kalau kita bahas tentang sistem pernafasan ya, bahwasanya kan oksigen dan karbon dioksida itu saling keluar masuk. Misalkan kita inspirasi atau tarik nafas, itu oksigen masuk. Ketika kita ekspirasi itu CO2 keluar. Nah, sebenarnya kalau kita pada saat bernafas ya atau respirasi, itu ketika kita menghirup oksigen di dalam paru kita, dalam paru-paru ya, itu tidak full semuanya oksigen. Itu masih ada CO2. Nah, CO2 yang di dalam paru ini, jika dia ada di dalam paru ini, dia sebagai sistem penyeimbang. Nah, kebalikannya juga, kalau misalnya kita mengeluarkan nafas, itu tidak semua yang kita keluarkan itu CO2. Masih ada O2 di dalam paru-paru. Jadi, nanti kadarnya kalau kita bernafas, ya kita menghirup oksigen, itu O2 yang paling banyak, CO2 yang sedikit. Nanti ketika kita mengeluarkan nafas, kebalikannya, O2-nya sedikit, CO2-nya yang banyak. Nah, proses itu sebagai kompensasi tubuh agar bagaimana oksigen itu nanti bisa masuk ke dalam darah. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi itu tadi ya terkait alkalosis dan asidosis, baik respiratorik maupun metabolik. Itu bisa nanti kalian baca sendiri, lebih tepatnya ada di buku. Untuk penjelasan singkatnya tadi seperti itu. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit? Ada usia, jelas. Usia itu berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit. Contohnya antara bayi dan dewasa. Bayi itu sangat membutuhkan sekali cairan. Makanya kulit bayi itu kan terasa
lebih padat karena cairannya itu harus banyak, berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua kebutuhan cairannya itu pasti lebih banyak daripada si bayi. Karena apa? Karena kapasitas volume tubuh kita itu lebih besar dari bayi. Kemudian iklim, antara orang di pantai dengan orang di pegunungan itu kebutuhan cairan dan elektrolitnya itu beda. Kalau di pantai panas maka dia akan mengeluarkan banyak keringat sehingga butuh cairan yang lebih untuk menggantikan keringat yang keluar, cairan atau elektrolit ya. Sedangkan kalau di pegunungan pasti dia kondisinya dingin sehingga tidak terlalu membutuhkan cairan dan elektrolit seperti yang di pantai. Nah, baik itu nanti ada di musim panas atau musim dingin. Kemudian ada diet. Yang dimaksud diet ini adalah pola konsumsi makanan kita. Kemudian ada stres, ada kondisi sakit, kemudian ada tindakan medis. Misalkan kalau tindakan medis itu misalkan ada tindakan suction, atau suction itu jadi menyedot cairan-cairan ya yang biasanya itu mengganggu proses pernafasan. Itu juga dapat menyebabkan kekurangan cairan. Kemudian ada pengobatan, misalkan pemberian obat diuretik atau obat antidiuretik, jadi obat untuk menurunkan kadar cairan di dalam tubuh maupun menahan kadar cairan di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada pembedahan. Jadi kalau pembedahan kan pasti banyak sekali ya. Kalau kalian lihat banyak sekali darah yang keluar. Nah, darah itu juga termasuk cairan karena ketika darah keluar itu ada yang pertama yang keluar ada air, kemudian ada sel darah, kemudian ada elektrolit. Maka ketika terjadi pendarahan, itu akan menyebabkan kekurangan cairan dan elektrolit. Kemudian masalah-masalah pada kebutuhan cairan elektrolit. Yang pertama ada masalah cairan terkait asidosis dan alkalosis. Kemudian yang kedua ada masalah kebutuhan elektrolit. Di sini bisa kalian lihat ya, ada hipo sama hiper. Nah, bedanya apa? Hipo itu kekurangan, kalau hiper itu kelebihan. Kemudian di belakangnya itu pasti disertai kata mia. Mia itu artinya di dalam darah atau di dalam pembuluh darah. Jadi nanti bisa kalian lihat sendiri. Ada hiponatremia, hipernatremia sampai dengan hipermagnesia. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan asam basa. Mungkin pada pertemuan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup maupun di media yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.